Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi kita di halaqah Ramadan di hari yang ke-27. Akhiri Ramadanmu dengan istighfar dan zakat fitri. Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara." Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Al-Quran, Surah Nuh, ayat 10. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, manusia tidaklah terjaga dari kesalahan dan dosa dalam semua aktivitasnya. Karena setan selalu mengintai dan menghembuskan nafsu ke dalam dirinya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terlebih lagi dalam hal ibadah, tentu ketika kita melakukan berbagai ibadah tersebut banyak kekurangan. Oleh karena itu, banyak perintah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa beristighfar seusai melakukan aktivitas ibadah. Bukan hanya itu saja, istighfar juga berfungsi sebagai zikir, doa, dan penambal amalan ibadah yang telah dikerjakan. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir dan doa, maka itu jadi penambah pahala. Sedangkan jika berfungsi sebagai penambal amalan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang sia-sia dalam ibadah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah. Istighfar adalah penutup setiap amalan solih kita. Setelah menunaikan solat 5 waktu, kita mengucapkan istighfar. Sauban radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, kita pun disyariatkan untuk beristighfar. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 199. Istighfar juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan salat duha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat duha beliau mengucapkan, "Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Bahkan pertemuan dalam majlis biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar. Dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata di akhir majlis jika beliau hendak berdiri meninggalkan majlis, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertobat padamu. Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, innaka latakul qawlan ma kunta takuluhu fima madha." Qala, "Kaffaratun lima yakunu fil majlis." Ada seseorang yang berkata pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu perkataan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya." Maka kemudian beliau berkata,
itu sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kalimat istighfar bisa menjadi sebab terbaik atas datangnya ampunan Allah. Terlebih lagi jika istighfar dibaca pada saat berpuasa. Sebab doanya orang yang berpuasa itu mustajab di dua tempat, yakni pada saat sedang berpuasa dan ketika ia sedang berbuka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa amma kalimatul istighfar famin a'zami asbabil maghfirah fa innal istighfar du'aun bil maghfirah wa du'a'us shaim mustajabun fi hali siyamihi wa inda fitrih. Adapun kalimat istighfar, maka ia termasuk sebab yang paling besar datangnya ampunan, karena istighfar adalah doa memohon ampunan. Dan doa orang yang berpuasa itu dikabulkan ketika ia berpuasa dan ketika ia berbuka. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan untuk memperbanyak istighfar dan sedekah fitri di akhir Ramadan. Beliau mengatakan, kataba Umar bin Abdul Aziz ilal amsar ya'muruhum bi khatmi syahri Ramadan bil istighfar was sadaqah, sadaqatul fitri. Fa inna sadaqatul fitri tuhratun lis-sha'im minal lagwi war rafas wal istighfar yurqa'u ma takharraqa minas siyami bil lagwi war rafas. Walihada qala ba'dul ulama al-mutaqaddimin inna sadaqatal fitri lis-sha'im kasajdatai as-sahwi lis-salah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada daerah-daerah dan memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan memohon ampunan dan menunaikan sedekah, yaitu zakat fitrih. Karena zakat fitri bisa membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang tidak baik. Sementara istighfar bisa memperbaiki apa yang telah terkoyak dari puasa, dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang tidak baik. Karena itu, sebagian ulama terdahulu berkata, zakatul fitri itu bagi orang yang berpuasa seperti 2 kali sujud sahwi untuk salat. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan dalam suratnya tersebut, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Hud ayat 47. Ucapkanlah juga seperti yang diucapkan Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 82. Ucapkanlah pula seperti yang diucapkan Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Begitu pula, ucapkanlah seperti yang diucapkan Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Puasa kita butuh pada istighfar, karena puasa kita penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat puasa, baik disengaja ataupun tidak. Dan akhiri pula Ramadan kita dengan zakatul fitri yang fungsinya untuk mensucikan diri kita dari perkara sia-sia yang kita lakukan selama menjalankan ibadah Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri
tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.